pagi semuanya. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan selalu ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap beribadah dan memuji nama Tuhan. Pagi ini kita akan melaksanakan IHMPT dan sebelumnya kita akan saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Rekan-rekan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kitab Bakti nomor 17 ayat 1 dan yang kedua, abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu senantiasa nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kami ini ya Tuhan. Karena itu, bimbinglah kami masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menyambut firman Tuhan, namun kita akan bernyanyi terlebih dahulu dari Kitab Bakti nomor 164, Terpujilah Allah hikmatnya besar, ayat 1 dan yang kedua.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus memimpin, menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang mau memohon bimbingan tuntunan-Mu di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh hikmat kemampuan untuk mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Tenangkan semua hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan yang berkata-kata, dan berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal yang ketiga ayat ke-13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini, dan berbahagialah setiap orang yang mau percaya dan mendengarkannya. Haleluya. 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 Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh bersyukur atas penyertaan dan tuntunan Tuhan, sehingga kita boleh bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan dalam IHMPT kita pagi hari ini, walaupun secara online. Adik-adik yang terkasih, kitab Amsal adalah suatu kitab yang termasuk dalam kumpulan sastra hokmah atau hikmat. Kitab Amsal ini adik-adik memuat kata-kata bijak, dan juga kata hikmat adalah pengetahuan yang benar. Kitab Amsal ini disusun dengan tujuan memberi semangat kepada orang Israel untuk mendapat kesenangan, di mana pada waktu itu orang Israel sudah tidak percaya diri karena tanah mereka sudah dimiliki oleh orang asing. Kondisi hidup mereka pada waktu itu sangat berat atas apa yang dihadapinya dan dialami oleh umat Israel. Dalam bacaan Amsal yang ketiga, ayat ke-13 sampai 20 ini, adik-adik, ini dapat memberikan motivasi kepada umat untuk tetap berbahagia dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang dihadapi dan dialami oleh umat Israel. Dan Tuhan selalu menyertai dan membimbing umat keluar dari masa-masa berat atau sulit. Adik-adik yang terkasih, perlu kita tahu bahwa hikmat, pengetahuan, kemampuan berasal dari Tuhan. Pada saat ini adik-adik dapat
mengikuti IHMPT karena apa? Karena hikmat yang menggerakkan untuk mau beribadah, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Hikmat ini juga yang memberikan kita mengerti kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih, di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-13 mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kita patut syukuri bahwa hikmat ini melebihi segala-galanya, melebihi emas dan perak. Dalam ayatnya 16 juga mengatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sungguh luar biasa adik-adik, hikmat yang Tuhan nyatakan ini. Yang tentunya juga yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan memotivasi kita mau berhikmat pada Tuhan. Hikmat dan kepandaian Tuhan tersebut jauh melebihi harta duniawi, bukan melebihi emas dan perak, adik-adik. Mengapa Salomo selalu meminta hikmat kepada Tuhan? Dan bukannya kekayaan dan juga harta benda serta umur panjang. Karena Salomo tahu hikmat itu yang berasal dari Tuhan. Dan Salomo punya keyakinan yang benar-benar meyakinkan dirinya bahwa Tuhanlah yang membimbing dan menuntun hidup Salomo. Karena itulah Tuhan memberikan hal-hal lainnya sebagai tambahan bagi Salomo yang selalu mengandalkan hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, selanjutnya umur panjang, kekayaan dan kehormatan itu juga kemudian ditambahkan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita sebagai anak-anak PT, mari kita di saat melaksanakan segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan, meminta hikmatnya, bimbingannya, dan tuntunannya. Adik-adik, di saat kita juga mau belajar, pastinya kita juga datang kepada Tuhan, memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan untuk memimpin kita, agar kita dapat berhikmat di dalam kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kita mampu mengingat, kita mampu mempraktekannya dalam hidup kita setiap hari. Kalau adik-adik meminta hikmat untuk menggerakkan hati dan pikiran kita, mari juga kita datang kepada Tuhan, rajin dalam mengikuti ibadah-ibadah, khususnya IHMPT, walaupun saat ini kita beribadah di rumah masing-masing secara online. Minta hikmat
agar mau membaca Alkitab setiap hari juga adik-adik. Dan juga kesetiaan kita datang kepada Tuhan melalui doa, permohonan, setiap saat maupun setiap hari. Inilah hikmat yang Tuhan gerakkan dalam kehidupan kita bersama. Di saat pandemi ini, tentunya kita bosan di rumah dan belajar di rumah terus-menerus secara online, tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, dan belajar secara online, dan tentunya juga banyak keluar biaya untuk beli pulsa. Mari adik-adik tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan, agar Tuhan memberikan jalan keluar apa yang adik-adik hadapi, alami saat ini. Tuhan pasti memberikan hikmat-Nya, pandaian, pintaran, kemampuan bagi setiap orang yang mau percaya dan berharap pada Tuhan. Dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik, adik-adik juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kitab Amsal mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yakinkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, agar kita mau melakukan, mempraktekkan juga firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita kembali bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami dari tingkat tertinggi hingga terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, agar Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan secara ekonomi dan kedamaian untuk seluruh bangsa-bangsa. Dan kami mohon Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat secara berakhir. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur
kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selalu. Sekarang kami ingin berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, terutama untuk GPIB Sawangan ya Tuhan. Engkau berkati selalu pelayanan-pelayanan yang ada, dan tolong berkati untuk dapat tetap menggagas PKA yang sesuai dengan kondisi negara dan masyarakat yang seperti ini. Tuhan berkati selalu gereja kami ini, Tuhan, dan gereja di seluruh dunia. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan, walaupun kami ibadah tidak bertatap muka, kiranya Engkau selalu mencurahkan kami kemauan untuk selalu mendengarkan firman-Mu ini. Berkati kami walaupun kami harus beribadah secara online, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala godaan yang ada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PT GPIB Sawangan, agar terus dapat melakukan pelayanan dan kesaksian untuk membentuk kita senantiasa menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk PKA yang sudah ditetapkan, kiranya program tersebut berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan PT, bantulah mereka Tuhan dalam menjalani tugasnya dengan semangat melayani, dan semoga mereka sungguh menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pelayanan. Tuhan, kami mohon agar mereka selalu berpandangan luas, mau menyiapkan dan membimbing kami, anak-anak PT, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman Teruna GPIB Sawangan kami ya Tuhan, khususnya sedang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Engkau selalu memberikan berkat yang melimpah serta kesehatan yang baik. Kami juga ingin berdoa untuk proses belajar mengajar online yang sedang berlangsung di rumah, kiranya selalu berjalan dengan efektif. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami juga akan berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati dan menjaga keluarga kami selalu ya Tuhan, yang berada di manapun itu ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati dan lancarkan orang tua kami dalam rezekinya. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Ya Bapa, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau mau menyempurnakan doa-doa kami ini seturut dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebagai nyanyian akhir untuk pengutusan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, ayat 1 sampai yang kedua, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang
Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu tunduk menghadap hadirat-Mu yang kudus, mau bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan tuntunan-Mu dalam pelayanan kami sebagai pelayan firman, liturgis, vianis, doa pembuka dan doa syafaat yang kami sudah laksanakan pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami tetap menyerahkan kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kakak-kakak layan PT, Tuhan memberkati anak-anak layan PT Sektor 1, 3, 5 dan Bajem Ciseeng. Dimanapun kami berada, hanya ke dalam pertolongan, pelindungan, pemeliharaan tangan kasih Tuhan saja.